Selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Tahun 2026 diproyeksikan menjadi periode krusial bagi kebangkitan pasar modal Indonesia, didorong oleh peran strategis Danantara sebagai penggerak utama investasi dan reformasi BUMN yang berpotensi membawa IHSG ke level tertinggi baru. Optimisme ini juga diperkuat oleh langkah ekspansif emiten besar seperti Chandra Asri atau TPIA yang baru saja merampungkan akuisisi jaringan SPBU di Singapura, serta proyeksi global dari Goldman Sachs yang melihat tren bull market masih akan terus berlanjut di tengah pertumbuhan laba perusahaan dunia. Di sisi lain, dominasi investor retail yang mencatatkan partisipasi tertinggi sejak pandemi kembali menjadi tulang punggung likuiditas di bursa domestik, menciptakan dinamika pasar yang lebih aktif dan kompetitif. Sentimen positif ini semakin diperkokoh oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM non-subsidi serta stabilitas tarif listrik di awal tahun, sebuah langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan fondasi ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi tantangan global. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Danantara dinilai berpotensi jadi penggerak pasar utama saham di 2026. JP Morgan menilai Danantara akan menjadi faktor kunci yang akan mengangkat valuasi pasar saham Indonesia pada tahun 2026 melalui reformasi BUMN dan penyaluran investasi strategis. Struktur yang memisahkan peran holding manajemen aset dan manajemen investasi dianggap sebagai fondasi kuat untuk meningkatkan profitabilitas dan imbal hasil ekuitas atau ROE perusahaan plat merah secara berkelanjutan. Eksekusi Danantara diharapkan menjadi katalis utama bagi perbaikan sentimen pasar modal nasional. Kapasitas penyaluran kas Danantara pada 2026 diprediksi mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat dengan potensi penempatan dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat ke pasar saham domestik. Selain dana tunai dari penerbitan Patriot Bond, Danantara telah mengamankan komitmen pembiayaan lebih dari 14 miliar dolar Amerika Serikat dari mitra global guna mendukung proyek prioritas pemerintah. Hal ini memberikan fleksibilitas pendanaan di luar batas defisit fiskal 3% yang berlaku pada anggaran negara. Dengan kombinasi belanja fiskal dan investasi tersebut, IHSG diprediksikan mampu menyentuh level 9.200 hingga 10.000 pada akhir tahun 2026 dalam skenario optimis. Sektor industri, material, konsumer, dan real estate diprediksi menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ini. Peran Danantara disebut sebagai swing factor yang berpotensi besar menghidupkan kembali gairah investor di bursa saham Indonesia. Berita 2, Chandra Asri atau TPIA rampungkan akuisisi jaringan SPBU ESO di Singapura. PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA resmi menyelesaikan akuisisi jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU ESO di Singapura setelah mendapatkan seluruh persetujuan regulasi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi grup Chandra Asri untuk membangun platform infrastruktur energi yang terintegrasi dan tangguh di kawasan Asia Tenggara. Akuisisi ini diharapkan dapat menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Untuk mendukung transaksi tersebut, TPIA memperoleh pembiayaan khusus sebesar 750 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan investasi global KKR melalui KKR Capital Market serta platform kredit private. Kemitraan strategis dengan KKR ini mencerminkan kepercayaan investor dunia terhadap agenda transformasi bisnis Chandra Asri. Dengan dukungan pendanaan ini, perseriuan dapat mengejar tujuan pertumbuhan dengan tepat, menjaga stabilitas keuangan yang prudent. Akuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil ini menjadi milestone penting dalam perluasan bisnis hilir perseroan di Singapura. Chandra Asri Group berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi energi yang andal dan berkelanjutan di seluruh kawasan. Aksi korporasi ini mempertegas posisi TPIA sebagai pemain utama yang semakin ekspansif di sektor energi, kimia, dan infrastruktur regional. Berita 3, Goldman Sachs prediksi tren positif pasar saham global berlanjut di 2026. Goldman Sachs memprediksi tren bull market pada pasar saham global akan tetap berlanjut pada tahun 2026, meski dengan estimasi imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini akan didorong oleh fundamental laba perusahaan dan ekspansi ekonomi dunia yang tetap tumbuh positif.
Imbal hasil harga saham global diperkirakan mencapai sekitar 13 hingga 15% dalam denominasi dolar Amerika Serikat, termasuk dividen. Investor disarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio lintas kawasan, terutama ke pasar negara berkembang atau IM dan sektor non-teknologi yang berdampak positif dari belanja modal AI. Meskipun valuasi saham saat ini sudah relatif tinggi, koreksi tajam dinilai kecil kemungkinannya selama tidak ada resesi. Goldman Sachs menegaskan bahwa pertumbuhan laba akan menjadi faktor utama penentu return pasar pada fase ini. Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah potensi perlambatan ekonomi akibat kenaikan angka pengangguran yang dapat memicu koreksi pasar secara tiba-tiba. Namun peluang penurunan suku bunga oleh The Fed serta kondisi neraca perbankan yang sehat tetap menjadi faktor penyangga. Minat berkelanjutan pada teknologi kecerdasan buatan dan pelemahan dolar AS diprediksi akan terus mendorong valuasi saham sepanjang 2026. Berita keempat, investor retail bangkit di 2025, bakal tetap dominan di 2026? JP Morgan mencatat kebangkitan investor retail sebagai salah satu faktor kunci yang membentuk pergerakan IHSG sepanjang tahun 2025. Pada Oktober 2025, tingkat partisipasi retail mencapai 58% dari rata-rata transaksi harian yang memerlukan level tertinggi sejak masa pandemi COVID-19. Nilai transaksi retail bahkan mencetak rekor baru sebesar 14,5 triliun rupiah, melampaui catatan sebelumnya pada Januari 2021. Partisipasi investor retail diprediksi tetap tinggi pada paruh pertama 2026, didorong oleh minat spekulatif dan peran fund kuantitatif. Namun intensitasnya berpotensi melandai pada paruh kedua tergantung pada implementasi aturan baru mengenai free float dari MSCI. Di sisi lain, arus dana investor institusi seperti dari Danantara dan BPJS Ketenagakerjaan diproyeksikan mulai pulih secara bertahap sebagai penyeimbang pasar. Tahun 2026 dipandang sebagai periode penting bagi pasar saham Indonesia untuk kembali menguat setelah fase transisi. JP Morgan menetapkan target IHSG pada akhir tahun 2026 di level 9.100 dengan potensi bull case hingga 10.000. Dominasi investor retail dan pemulihan aliran dana institusi diharapkan dapat mendorong kinerja indeks ke arah yang lebih positif dan berkelanjutan. Berita kelima, harga BBM turun di awal tahun 2026, cek perinciannya. Pemerintah melalui Kementerian SDM resmi menurunkan harga jual BBM non-subsidi mulai awal Januari 2026 guna menjaga daya beli masyarakat. Harga Pertamax di wilayah Jakarta turun menjadi Rp12.350 per liter, sementara Pertamax Turbo menjadi Rp13.400 per liter. Penurunan harga yang signifikan juga terjadi pada Dex series, di mana Pertamina Dex kini dibanderol Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp15.000. Selain penurunan harga BBM, pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik non-subsidi bagi 25 golongan pelanggan pada kuartal pertama 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memberi ruang bagi masyarakat dan UMKM dalam mengelola pengeluaran di awal tahun. Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar tetap dipertahankan pada harga masing-masing Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Direktur Utama PLN menegaskan komitmen untuk tetap menjaga pasokan listrik yang andal serta meningkatkan efisiensi operasional tanpa menaikkan tarif. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi aktivitas ekonomi masyarakat agar tak produktif di awal tahun. Kepastian tarif energi ini juga menjadi sentimen positif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang periode 2026. Demikian Top 5 edisi kali ini, saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa selalu bahagia.